percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku di sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Mari saat ini saya undang setiap kita, sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu hati. Kepada Engkau Tuhan, Allah di dalam kehidupan kami. Kami menghampiri Engkau saat ini ya Bapa. Satu doa kami Tuhan, izinkan setiap kami, layakkan setiap kami untuk dapat menghampiri tahta-Mu yang kudus. Di dalam kesucian-Mu Tuhan, izinkan kami berdiri di hadapan-Mu. Sebab itu ya Bapa, kami datang saat ini Tuhan. Tuhan, kami berikan segala pengagungan kami bagi-Mu. Tuhan, kami berikan segala hormat bagi-Mu. Segala pujian yang terbaik dan yang tertinggi hanya bagi Engkau saja. Terimalah setiap pujian kami. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Dan bertahtalah di atasnya. Terima kasih ya Tuhan Allah Roh Kudus yang baik. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami berdoa dan kami mengucap syukur di hadapan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Sebuah pujian kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kami rindu Engkau membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bawaku masuk sekarang ke tempat-Mu Tuhan. Amin. Jiwaku merindukan memandang kemuliaan-Mu ya Bapa, di dunia yang makin suram. Ku datang mengungsi, ku menaruh harapan di menara-Mu ya. Sekali lagi katakan di hadapannya, bawa kami masuk Tuhan, bawa ku masuk sekarang ya Bapa. Kami mengungsi, haleluya. Ku menaruh harapan di menara-Mu ya. Engkau teduhkan, Engkau teduhkan lautan
dalam tempat kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Bawa ku masuk sekarang ke tempat-Mu Tuhan. Ya Bapa, Jiwaku merindukan memandang kemuliaan-Mu. haleluya. Dunia yang makin Ku dapat mengusik, ku menaruh harapan di menara-Mu ya. Mari dengan segenap hatimu katakan, Engkau teguhkan. Haleluya. Dan kelemahannya. Amin, amin. Kau yang tegakkan gunung-gunung kekuatanmu. Kiranya di rumah-Mu Bapa, di bait-Mu yang kudus, pelabuhanku, perlindunganku. Engkau dan kiranya setiap kami menjadi kenangan di rumah-Mu Bapa, di bait-Mu yang kudus, pelabuhanku. Sekali lagi katakan di hadapannya, Engkau kami
sembahmu Yesus, memujimu Bapa. Haleluya, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau ya Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk disembah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama. Kiranya setiap kami boleh berdiri di hadapan-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus, mempersembahkan pujian kami, sembah kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Saatnya tiba bagi setiap kami untuk memuji-Mu Tuhan, dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai. Kami mau naikkan setiap ujian kami bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami berdoa. Mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita puji Dia. Haleluya. Bersama-sama katakan, hati kita hilang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Sekali lagi katakan, hati kita hilang, kita datang ke rumah Tuhan, amin. Haleluya Bapa, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Katakan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di hadapan rumah-Mu daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Menjadi sukacita bagi setiap kita bisa ada di dalam rumah Tuhan, amin. Sekali lagi kita katakan pujian ini di hadapan-Nya. Mari Bapak Ibu. Hati kita hilang, kita datang ke rumah Tuhan, amin. Dengan nyanyian syukur Bapa. Glory. Kita rayakan hari Tuhan, kita rayakan sebab lebih baik satu hari di rumah Tuhan
di kemah orang fasik, daripada di kemah orang fasik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebuah pujian yang berkata, ingatlah akan nama Yesus. Haleluya, kita katakan pujian ini bersama-sama. Mari dengan bersukacita kita bertepuk tangan bersama. Amin. Mari katakan, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Sekali lagi katakan, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Selain namamu Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Amin. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang maha suka surga. Suka surga yang maha. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, silakan duduk ibu besar sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita nanti-nantikan Bapak Ibu. Kita teduh tenangkan hati kita di hadapan-Mu. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama seperti-Mu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kami katakan, kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar.
masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Segenap hati kami katakan, kudus, kuduslah, kudus namamu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak, hanya layak bagimu maha suci. Engkau layak Tuhan, Engkau layak, Engkau layak Bapa, disembah, dipuji. Sebab segala hormat yang tertinggi bagimu Tuhan, bagimu sebab Engkau layak Tuhan. Amin, amin. Ya Bapa, sebab segala hormat kami berikan bagi Engkau Tuhan. Ya Yesus, hanya layak bagimu maha suci, hanya layak bagimu maha suci. Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa. Bapa kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami yang kiranya boleh menyukakan, menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Saatnya bagi kami belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Ajar kami, nyatakan kesalahan kami, tegur kami, nasihati kami. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita, ya, siapkan Alkitab, siapkan alat tulis untuk kita mencatat hal-hal yang penting yang akan disampaikan oleh hambanya. Walaupun kita sudah 5 bulan ya Bapak Ibu, dari 15 Maret kita tidak berjumpa di gereja, tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara tetap ya bersama dengan kami dalam kebaktian online ini ya. Kita terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus, makin cinta Tuhan, makin takut Tuhan, dan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati berkat rohani, Tuhan memberkati. Kita akan membaca Alkitab kita, Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 13, Injil Matius 13 ayat 44, 45, 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya,
lalu membeli mutiara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran yang Tuhan Yesus paparkan dalam Matius 13 ini adalah hendak menunjuk orang yang telah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena dia telah menemukan kebenaran yang sesungguhnya, ya, yang digambarkan di sini harta yang terpendam di ladang, sehingga membuat ia berani untuk barter. Di dalam Ibrani 11, saya kaitkan dengan iman, ya, karena harta yang terpendam dan mutiara yang berharga ini sama seperti orang yang telah menemukan kebenaran di dalam iman yang benar. Nah, saya kaitkan di dalam Ibrani 11, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, konteks dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ini adalah iman orang yang telah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Maka itu dikatakan landasannya adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, apapun berani dia pertaruhkan demi iman itu. Lalu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, karena orang ini telah menemukan iman yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, ya, sebelum terangkat ke surga, apa mandat Tuhan Yesus kepada orang percaya? Mandat Tuhan Yesus kepada orang percaya, pergilah kamu, apa? Pergilah kamu, lalu jadikanlah semua bangsa murid. Saya tidak bermaksud bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus belajar di sekolah tinggi teologi atau di STT. Bukan itu maksud saya. Tetapi setiap orang percaya statusnya adalah sebagai, dikatakan tadi apa? Murid. Artinya orang percaya harus belajar. Mengapa harus belajar? Supaya menemukan iman yang sesungguhnya. Menemukan iman yang benar. Yang berani barter. Tadi ayat pertama kita baca bahwa hal kerajaan surga itu seumpama apa? Harta yang terpendam di ladang. Bagaimana orang itu bisa menemukan harta terpendam kalau dia tidak menggali? Kalau zaman sekarang itu, ya Bapak Ibu, untuk mendeteksi sesuatu di bawah permukaan bumi atau dalam tanah itu ada alat detektor. Jadi bisa tahu dengan mudah sekali. Tapi kalau konteks pada zaman Tuhan Yesus memaparkan ini, waduh, tidak ada alat detektornya. Itu sebabnya si pekerja ini, dia harus bekerja sungguh-sungguh. Dia harus setiap hari itu menggarap ladang itu. Kan tentu ladangnya luas, bukan hanya 1-2 meter. Bagaimana dia tahu di situ ada harta terpendam kalau dia tidak bekerja keras? Amin Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa tahu? Ini menunjuk kepada untuk menemukan iman yang sesungguhnya itu. Bukan hal yang mudah. Kalau mudah, Tuhan Yesus tidak perlu berkata, pergilah kamu jadikan semua bangsa murid. Buat apa? Cukup percaya saja.
Oleh karena itu, saudaraku, kesempatan ibadah di hari ini, mari kita sama-sama memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Menemukan harta, menemukan mutiara, menemukan harta terpendam ini harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dengar khotbah, belajar itu maksud saya bukan hanya dengar khotbah pendeta, ya para pendeta di mimbar, ya memang harus jemaat itu harus belajar ya, firman paling tidak ya dari mimbar, dari para pembicara di mimbar. Tetapi itu pun harus diperhatikan karena mimbar gereja kebanyakan kita perhatikan bukan mengajarkan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bukan seperti Paulus dan rasul-rasul lain yang diajarkan. Ciri orang yang menemukan iman yang sesungguhnya atau harta yang terpendam ini, ya seperti Rasul Paulus, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Sama dengan konteks yang kita baca di Injil Matius 13 tadi. Paulus bilang apa? Di dalam Filipi pasal 3. Khususnya ayat 7, ayat 8. Bapak Ibu bisa perhatikan di rumah, di mana saja ayat-ayat ini jika bisa. Dalam ayat 7, Filipi pasal 3, Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Oleh kenapa? Oleh karena Kristus. Orang ini telah menemukan Kristus. Yang saya maksudkan adalah menemukan Kristus tentu seperti yang dikatakan oleh Ibrani tadi, oleh karena iman. Oleh karena iman. Dasar iman itu harus sungguh-sungguh dipahami dengan baik. Ya. Lalu ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah, bagus ini ayatnya saudaraku, kalimat ayat 8b ini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Semuanya apa? Yang Paulus pernah dapatkan. Pengetahuan yang luar biasa tentang hukum Musa, tentang hukum Taurat. Karena Paulus ini seorang pengajar Ibrani ya. Termasuk tokoh agama yang terkemuka, sehingga kalau saudara baca di Kisah Rasul ya, menurut para bapak sejarah, Paulus ini pula lah yang memprakarsai mati syahidnya Stefanus. Ya, Stefanus itu dirajam batu. Ya, menurut tokoh-tokoh atau bapak gereja, salah satu yang penggeraknya adalah Paulus. Tetapi apa dikatakan di sini? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, ya, kotoran sebenarnya dalam teks aslinya itu. Supaya aku memperoleh Kristus. Wah, ada barter saudaraku. Ada barter. Jadi ketika orang menemukan iman yang sesungguhnya, maka apapun berani dia pertaruhkan dalam hidup ini. Maka itu tadi saya sudah singgung. Kalau jemaat tidak belajar dengan sungguh-sungguh yang seperti digambarkan oleh seorang penggarap kebun ini, saya khawatir, ibu bapak saudara sekalian, iman yang dibangun itu bukan iman yang seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Ingat,
Di dalam Injil Lukas pernah Tuhan berkata, adakah aku temukan iman di bumi nanti? Iman itu bukan hanya sekedar percaya Yesus juru selamat. Apalagi kalau percaya Yesus hanya pemenuhan kebutuhan lahiriah. Bapak, Ibu, saudaraku, kekristenan itu bukan murahan. Ya. Memang Allah yang bermurah hati. Ya. Tapi kekristenan bukan murahan. Harus sungguh-sungguh ditemukan. Tapi berbahagialah orang yang telah menemukannya. Dalam perjanjian lama itu contoh yang paling tegas adalah Bapak Abraham. Itu sebabnya dikatakan Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman. Apa yang Bapak Abraham lakukan? Apakah cukup percaya saja ketika Allah Elohim Yahweh berfirman kepadanya di Kejadian pasal berapa itu 12, pergilah kamu. Apakah hanya cukup iman saja, percaya saja tanpa ada tindakan? Tidak, saudaraku. Abraham mempertaruhkan segenap hidupnya, bahkan di dalam perjalanannya pun apakah langsung ditemukan iman yang murni itu? Tidak. Tidak, saudaraku. Belasan bahkan puluhan tahun Abraham terus belajar menemukan harta terpendam itu. Memang pada akhirnya Ibrani 11 ayat 13 berkata, orang-orang ini, ya, maksudnya Bapak Abraham dan keturunannya, mereka tidak menemukan tanah air yang dijanjikan itu, seolah-olah tidak menemukannya, karena memang yang Allah janjikan itu bukan tanah air di muka bumi ini. Nah, ini bicara tentang iman Bapak Abraham yang menjadi teladan iman kita semua. Sama seperti Paulus tadi katakan, apa yang Paulus katakan? Aku telah melepaskan semuanya, bahkan telah menganggapnya sampah, karena dia menemukan iman yang sesungguhnya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu telah sekian lama menjadi Kristen? Pertanyaan saya sederhana, apakah telah menemukan iman yang sesungguhnya itu? Kalau tadi dikatakan iman itu, harta itu terpendam di ladang, sekarang harta itu tidak terpendam lagi. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan menawarkan harta terpendam tersebut. Makanya kita disebut umat kasih karunia. Umat kasih karunia. Yesus adalah harta terpendam itu yang telah menawarkan dirinya. Wah, kalau sampai saudara tidak mau barter, tidak ada kalimat lain lagi, saudaraku, di Alkitab ini. Ya, Roh Kudus telah dimateraikan, firman Tuhan secara komprehensif telah disediakan. Mau apa lagi? Fakta hidup menunjukkan bahwa, dengar baik Bapak Ibu, fakta hidup menunjukkan bahwa dalam hidup kita ini tidak ada kebahagiaan di luar Kristus. Ya. Tentu konteksnya adalah orang yang menemukan iman. Orang yang menemukan iman di sini tidak mungkin dia bisa menemukan kebahagiaan di luar Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sekarang pertimbangkan baik-baik. Ya, pertimbangkan baik-baik. Yang pertama tadi saya bilang apa? Bahwa hidup ini tidak ada kebahagiaan. Dan sebelum saya akhiri khotbah saya pada saat ini, yang kedua adalah perhatikan keberadaan kita ini, perhatikan bahwa semakin hari dalam dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 17, 18 Paulus mengatakan begini tentang hidup lahirianya, manusia kami semakin merosot.
Loh, apakah kita tidak sadar, saudaraku? Yang pertama tadi, tidak ada kebahagiaan sungguhnya di luar Kristus. Yang kedua, manusia lahirnya semakin merosot. Saudara mengharapkan apa lagi? Kalau tidak mengharapkan, kehidupan akan datang. Kristus Yesus telah menawarkan itu. Wah, saudaraku. Wah, saudaraku. Yang saya sampaikan ini bukan omong kosong. Bukan iman yang ditawarkan oleh banyak orang bahwa Yesus hanya memenuhi kebutuhan lahiriah saja. Itu iman yang dangkal sekali, saudaraku. Iman yang dangkal, yang tidak membawa orang kepada kehidupan kekal. Bukankah hidup kita ini? Mazmur berkata apa? Expirednya berapa? 70. Kalau kuat 80. Kiranya 3 hal ini, saudaraku, men-trigger kita menemukan iman yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya ingin kita naikkan pujian, angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu kita berdiri. Haleluya. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Nyanyikan dengan iman, kita berdiri bersama-sama. Bagai Raja Wali. Haleluya. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepada. Katakan sekali lagi, angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Sama-sama katakan, Tuhanku, Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Tempat perteduhan kesukaanku. Katakan sekali lagi, Tuhanku, ku perlu pemulihan. Saya mengundang Bapak Pendeta Jonas untuk menutup kita dalam doa, sekaligus menutup dalam doa dalam ibadah ini. Oleh kuasa firman-Mu, Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hari. Roh Kudus, beri kami kekuatan. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini, untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, untuk menghargai Engkau Tuhan dengan benar. Engkau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kami, Engkau menebus dosa kami, Engkau Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, biar kami menghayati itu dengan benar, dengan cara kami mau hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, sore yang indah ini Tuhan, Engkau boleh hadirkan hamba-Mu Bapak Pendeta Lai Amin yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Berkati terus hamba-Mu ini dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanannya Tuhan, di mana hamba-Mu ini melayani, kebenaran firman tersampaikan dan banyak orang diubahkan untuk makin hari makin mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan untuk terselenggaranya ibadah ini Tuhan.
Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan. Dari tempat ini juga Tuhan, kami mau sama-sama bersyukur untuk jemaat Tuhan yang dengan setia sampai hari ini mendukung pelayanan kami lewat persembahan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini, berkati setiap keberadaan mereka Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan itu akan menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah ada di akhir ibadah ini. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, biar Kau Tuhan tolong hadir bersama dengan kami, menjamah kami, mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk dapat memberkati kami. Jemaat Tuhan, di mana kita berada di rumah kita masing-masing, ibadah kita sore hari ini sudah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita mau terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kita katakan bersama, amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai kita ketemu lagi pada ibadah selanjutnya. Jangan lupa hari Minggu jam 9.30 dan seperti saat ini jam 16.00 di channel YouTube GSKI Kebun Jeruk. Tuhan Yesus memberkati.